Shalom adik-adik semua, adik-adik kelas faith yang Kalisa sayangi. Kalisa senang sekali Kalisa diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada minggu hari ini. Di bulan Juni ini kita akan tetap membahas tentang tema tentang kesabaran. Banyak berkata bahwa ada pepatah-pepatah mengatakan bahwa sabar itu disayang Tuhan. Tetapi apakah benar sabar itu akan disayang Tuhan? Kalisa akan membahas hari ini, pada hari Minggu ini Kalisa akan membahas tentang kisah seorang perempuan yang menantikan diberikan keturunan oleh Tuhan. Dikatakan yang dicerita di Samuel 1 ayat 1, dikatakan ada seorang bapak bernama Bapak Elkana. Dia memiliki dua orang perempuan, memiliki dua orang istri. Yang pertama bernama Ibu Hana dan yang kedua adalah Ibu Penina. Perlakuan Bapak Elkana sama-sama dia menyayangi kedua istrinya, tetapi Ibu Hana yang tidak diberikan keturunan, dia sering diperolok oleh Ibu Penina yang sudah memiliki banyak anak untuk Bapak Elkana. Bagaimana perasaan seseorang ibu ketika dia menantikan keturunan tetapi tidak kunjung datang? Pasti dia sebegitu sedih. Dia apalagi diperlakukan tidak baik oleh istri lainnya dari suaminya. Ketika ada suatu perayaan, mereka harus datang untuk mempersembahkan korban syukuran di Silo. Ketika mereka sekeluarga pergi, di sana Ibu Penina berdoa di bait Allah dengan mengucurkan segala kesedihan dia mengungkapkan segalanya, dia berdoa di bait Allah. Dia menyerahkan seluruh kehidupan dia berdoa, dia minta pertolongan Tuhan, dia minta Tuhan berbelas kasih kepadanya sehingga dia boleh memperoleh keturunan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berdoa, dia berkomat kamit gitu ya. Ketika itu ada seorang imam bernama Imam Eli, dia melihat Ibu Hana berlaku sangat aneh gitu ya. Ketika ibu itu berkomat kamit, dia berdoa dan dia mungkin juga mengucurkan air mata gitu ya. Dan ketika itu Imam Eli mengira bahwa Ibu Hana sedang mabuk. Tetapi apa yang dikatakan Ibu Hana, dia bilang, saya tidak mabuk, saya hanya sedang sedih. Kesedihan yang dia ungkapkan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Ibu Hana ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan untuk dia untuk mendapatkan keturunan. Dan ketika itu Tuhan tergerak hatinya. Beberapa tahun kemudian Ibu Hana mendapatkan seorang keturunan, mendapatkan anak yang dia namai dengan Samuel. Adik-adik, apakah kalian tahu ketika seorang ibu sangat ingin sekali memiliki keturunan, mereka bergumul. Terlebih lagi ketika seorang ibu sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan seorang anak di dalam rahimnya, ibu itu harus sabar. Ibu itu harus mengandung selama 9 bulan. Dan mungkin adik-adik belum pernah merasakan menjadi orang tua. Menjadi orang tua, terutama menjadi seorang ibu. Kalisa seorang ibu. Kalisa ketika mengandung anak-anak Kalisa selama 9 bulan. Jadi kalian adik-adik harus tahu bahwa kalian itu berharga. Kalian sangat berharga. Kalian itu adalah sesuatu yang berharga untuk seorang ibu, karena dia harus mengandung selama 9 bulan dengan sabar, merawat, minum obat. Bahkan terkadang perjuangan seorang ibu bukan hanya itu saja. Awal-awal kehamilan akan dirasakan sangat berat, muntah, pusing, tidak nafsu makan. Dan seorang ibu harus bagaimana? Apakah dia
akan cuek aja, tidak, justru karena dia ingin mendapatkan anak yang baik, mendapatkan keturunan yang baik, dia harus sabar, dia harus ikutin semua proses-proses itu selama 9 bulan. Betapa sulit tidurnya, betapa susah makannya, perasaan tidak enak, itu yang harus dialami oleh seorang ibu. Jadi sebuah kesabaran sangat diperlukan seorang ibu untuk bisa mendapatkan anak. Jadi adik-adik, jikalau saat ini mungkin adik-adik juga merasa bahwa tidak berharga, adik-adik jangan berpikir seperti itu. Bahwa adik-adik itu adalah sesuatu yang berharga, yang Tuhan titipkan untuk kalian semua. Kalian itu adalah hasil dari kesabaran seorang ibu. Tanpa kesabaran, mungkin adik-adik tidak akan mungkin bisa ada saat ini. Kalisa ingin membahas sedikit firman Tuhan yang ada di ayat-ayat yang ada di Alkitab. Bahwa di Amsal 14 ayat 17 dikatakan bahwa siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi orang yang suka marah, orang yang mudah marah, itu adalah seorang yang dikatakan seorang yang bodoh. Tetapi orang yang bijaksana, dia bisa bersabar, dia bisa mengontrol emosi dia bisa mengendalikan emosi dia. Dan dikatakan juga bahwa di Amsal 19 ayat 11 dikatakan bahwa akal budi membuat seseorang tuh panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Akal budi. Tuhan menciptakan makhluk hidup. Tuhan menciptakan manusia, menciptakan hewan, dan menciptakan tumbuhan. Tetapi di antara ketiga makhluk hidup yang Tuhan ciptakan, hanya manusia saja yang diberikan akal budi. Sehingga dikatakan bahwa akal budi membuat seseorang panjang sabar. Jadi yang hanya memiliki akal budi adalah hanya manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu, seorang manusia itu harus punya kesabaran. Jikalau setiap manusia, jikalau ada seorang manusia yang tidak memiliki tidak sabar, berarti dia tidak memiliki akal budi. Kan di Pengkhotbah 7 ayat 18 bahwa panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jadi di saat kita harus panjang sabar, kita harus panjang sabar daripada tinggi hati. Tinggi hati itu Tuhan tidak suka, sombong itu Tuhan tidak suka. Jadi adik-adik, sabar itu adalah suatu proses. Kesabaran itu tidak instan. Kesabaran itu butuh suatu proses, suatu perjalanan. Tidak bisa kita bilang minta Tuhan sama Tuhan, hari ini aku pingin sabar. Enggak bisa, tidak instan. Tetapi proses sabar itu harus kita alami. Ketika kita sudah bisa untuk bersabar, kita bisa mengendalikan emosi kita bisa lebih bersabar, tidak mudah marah, tidak mudah tersulut oleh kemarahan seperti Ibu Hana. Mungkin saja dia bisa marah kepada Ibu Penina, tetapi apa yang dilakukan, dia tidak marah kepada Ibu Penina, tetapi dia mengadu semuanya kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, bukan dia meluapkan emosinya dengan marah, dengan mencaci maki atau mungkin bertengkar dengan Ibu Penina, tetapi apa yang dilakukan, dia berdoa. Mungkin adik-adik saat ini yang mungkin sedang mengalami suatu proses yang tidak enak, untuk bisa lebih bersabar, jadilah seperti Ibu Hana yang dia bersabar, dia menghadapi hinaan, dia menghadapi caci maki dari Ibu Penina, tetapi dia tidak membalasnya. Dia bahkan berdoa. Adik-adik, mungkin saat ini adik-adik sedang mengalami pergumulan seperti itu. Kalisa mengajak kalian semua, yuk, daripada kita mengeluarkan emosi kita dengan marah, dengan perkataan yang tidak enak, dengan perkataan yang tidak membangun, dengan perkataan yang negatif, perkataan cacian atau hinaan, itu sangat tidak baik. Lebih baik kita mengisi mulut kita dengan sesuatu yang baik, yaitu dengan berdoa.
dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa ampunilah dosa sesamamu. Berdoalah. Kalisa tahu mungkin teman-teman yang menyakitkan hati kita, kita sulit sekali ya untuk mengatakan bahwa kita memaafkan dia. Tetapi dengan bersabar, dengan tetap mendoakan teman kita yang mungkin pernah menyakiti hati kita, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalisa sudah banyak mengalami bahwa dengan bersabar kita terhindar dari pertengkaran. Sesuatu yang tidak enak mungkin kita bisa bertengkar dengan teman kita. Dengan bersabar, pertengkaran itu akan tidak terjadi, akan terhindari pertengkaran itu, sehingga hubungan kita dengan teman kita, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan saudara kita, semua menjadi baik kembali dengan kita bisa mengendalikan kesabaran kita. Sekian firman Tuhan dari Kalisa. Kalisa berharap bahwa kalian semua juga tetap percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan sabar itu tidak pernah sia-sia. Segala sesuatu yang kita tabur baik itu tidak mungkin sia-sia. Jadi kesabaran itu mungkin kita tidak bisa melihat hasil dari kesabaran yang kita lakukan saat ini, tetapi Kalisa percaya dan Tuhan pasti memberikan kalian semua hasil dari kesabaran kalian, bisa kalian petik nanti. Kalisa tidak tahu kapan waktunya, tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Yuk kita sama-sama kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji dan syukur sembah hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang memberikan kami kekuatan untuk kami tetap bisa bersabar. Khususnya Tuhan pada hari-hari ini, akhir-akhir ini kami masih lockdown di dalam rumah Tuhan. Kami masih belajar dan melakukan aktivitas kami di rumah Tuhan. Biarlah kami lebih bersabar lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan agar kami diberikan kesabaran Tuhan untuk bisa menghadapi teman-teman kami mungkin teman-teman kami yang menyebalkan. Berikanlah kami kesabaran Tuhan. Kami tahu Tuhan, kesabaran itu adalah proses Tuhan. Kami percaya kami dibentuk, kami diproses Tuhan, sehingga dan kami sangat percaya Tuhan bahwa proses kesabaran kami itu tidaklah sia-sia Tuhan, tetapi Tuhan memperhitungkan segala jeripayah kami Tuhan, kesabaran kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menikmati hasil dari kesabaran kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai ketemu di minggu depan. Bye.